Namaku Arga. Umurku baru 25 tahun, dan sejak kecil aku tinggal di Desa Sukamukti, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan jalan tanah yang mulai retak dimakan hujan. Hampir semua orang di desa mengenalku sebagai pemuda biasa yang bekerja membantu urusan kantor desa. Kadang aku mengantar surat, memperbaiki lampu balai desa, sampai membantu acara warga kalau sedang ramai. Hidupku sebenarnya biasa saja. Pagi membantu di kantor desa, sore nongkrong di warung kopi dekat pos ronda, malam pulang ke rumah ibu sambil mendengarkan suara jangkrik dari kebun belakang. Tidak ada yang istimewa sampai hari ketika Pak Kades berpamitan akan pergi ke luar Jawa selama beberapa minggu. Hari itu suasana balai desa cukup sibuk. Beberapa perangkat desa berdiri di depan mobil hitam milik Pak Kades sambil membantu memasukkan koper. Katanya ada urusan proyek dan pelatihan di Surabaya lalu lanjut ke Kalimantan. Aku ikut membantu mengangkat tas terakhir ke bagasi mobil. "Ga, selama saya pergi, tolong bantu jaga rumah juga ya," kata Pak Kades sambil menepuk pundakku. Aku mengangguk cepat. "Siap, Pak." Pak Kades memang cukup percaya padaku. Sejak ayahku meninggal beberapa tahun lalu, beliau sering memberiku pekerjaan kecil di kantor desa. Karena itu aku tidak pernah enak hati menolak permintaannya. Saat itulah mataku tanpa sengaja melihat seseorang berdiri di teras rumah dinas. Bu Kades. Namanya Bu Rani. Usianya mungkin sekitar 35 tahun, tapi wajahnya masih terlihat muda dan sangat rawat. Rambut hitam panjangnya jatuh rapi di bahu. Hari itu ia memakai cardigan tipis warna krem dengan rok panjang sederhana, tapi entah kenapa tetap membuat beberapa lelaki desa sering salah fokus saat berbicara dengannya. Aku sebenarnya jarang berbicara langsung dengannya. Bu Rani dikenal ramah, tapi juga agak tertutup. Ia lebih sering di rumah daripada ikut kegiatan desa. Ketika matanya bertemu denganku, ia tersenyum kecil. "Arga, nanti jangan lupa mampir ya kalau sempat," katanya lembut. Aku sedikit gugup. Iya, Bu." Pak Kades tertawa kecil melihat reaksiku. "Tenang aja, istri saya nggak gigit kok." Semua orang ikut tertawa, sementara aku hanya bisa tersenyum canggung. Tak lama kemudian mobil Pak Kades meninggalkan halaman rumah dinas. Debu jalanan naik tipis tertiup angin sore. Warga yang tadi berkumpul mulai bubar satu persatu. Aku juga berniat pulang sebelum suara Bu Rani menghentikanku. "Arga." Aku menoleh cepat. Bu Rani berdiri di dekat pagar sambil memegang gelas teh hangat. Senyumnya tipis, tapi tatapannya terasa aneh bagiku. Bukan menyeramkan, hanya terlalu lama. "Iya, Bu. Nanti malam bisa bantu cek lampu belakang rumah? Dari kemarin suka mati sendiri." "Oh, bisa, Bu. Datang aja habis Isya." Aku mengangguk pelan lalu berjalan pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Entah kenapa sejak tadi dadaku terasa tidak tenang. Malam harinya aku datang ke rumah dinas membawa tang kecil dan beberapa alat sederhana. Rumah itu terlihat lebih sepi dari biasanya. Lampu teras menyala redup, sementara suara televisi terdengar kecil dari dalam. Aku mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian pintu terbuka. Dan untuk sesaat aku terdiam. Bu Rani berdiri di depanku dengan pakaian rumahan yang jauh lebih santai dibanding tadi siang. Rambutnya setengah basah seperti baru selesai mandi. Wangi lembut parfum dan sampo langsung terasa bahkan sebelum aku masuk. "Masuk aja, Ga," katanya pelan. Aku melangkah masuk sambil berusaha menenangkan diri. Rumah dinas itu terasa sunyi sekali tanpa Pak Kades.
Hanya suara kipas angin dan televisi yang menemani malam. Lampunya di belakang, Bu? Tanyaku mencoba fokus. Iya, tapi santai aja dulu. Ia berjalan menuju dapur lalu kembali membawa 2 gelas teh panas dan sepiring pisang goreng. Aku mulai merasa canggung. Maaf jadi ngerepotin, Bu. Enggak kok. Ia duduk di sofa tepat di depanku. Malah senang ada teman ngobrol. Aku tersenyum tipis sambil menunduk. Beberapa detik suasana jadi hening. Aneh ya, katanya tiba-tiba. Apa, Bu? Rumah sebesar ini mendadak sepi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bu Rani tersenyum kecil, tapi kali ini terlihat berbeda. Ada kesepian di wajahnya yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Pak Kades jarang pulang kalau ada urusan luar kota, lanjutnya lirih. Kadang saya bingung mau cerita sama siapa. Aku mengusap tengku pelan. Mungkin karena belum terbiasa aja, Bu. Mungkin. Tatapan matanya kembali menempel padaku cukup lama. Jantungku mulai berdetak tidak nyaman. Aku buru-buru berdiri. Lampunya saya cek dulu ya, Bu. Bu Rani ikut berdiri perlahan. Iya, tapi jangan cepat pulang. Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa membuat suasana malam terasa berubah sejak detik itu. Aku berdiri kaku beberapa saat di dekat sofa, sementara Bu Rani masih menatapku dengan senyum tipis yang sulit kuartikan. Rumah dinas itu terasa semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik dari luar terdengar lebih jelas daripada biasanya. Aku akhirnya berjalan ke belakang rumah membawa kotak alat di tangan. Lampu taman memang mati. Kabelnya sedikit longgar karena terkena air hujan. Aku mencoba fokus memperbaikinya agar pikiranku tidak terus memikirkan tatapan Bu Rani tadi. Saat sedang jongkok membetulkan sambungan kabel, tiba-tiba suara langkah sandal mendekat dari belakang. Rusak parah. Aku menoleh. Bu Rani sudah berdiri di dekat pintu belakang sambil melipat kedua tangan di dada. Cahaya lampu dapur menerangi wajahnya yang terlihat lembut malam itu. Nggak terlalu, Bu. Kabelnya aja longgar. Oh. Ia tidak langsung masuk lagi. Malah tetap berdiri di sana memperhatikanku bekerja. Aku jadi salah tingkah sendiri. Biasanya kalau ada warga minta bantuan, mereka akan meninggalkan aku bekerja lalu masuk ke rumah. Tapi Bu Rani berbeda. Tatapannya seolah sengaja membuatku gugup. Beberapa menit kemudian lampu taman akhirnya menyala kembali. Halaman belakang yang tadi gelap mendadak terang kekuningan. Pohon mangga di dekat pagar terlihat bergoyang pelan tertiup angin malam. Nah, sudah beres, Bu. Bu Rani tersenyum puas. Kamu memang bisa diandalkan ya, Ga? Aku hanya tertawa kecil. Cuma lampu begini aja kok. Tapi nggak semua orang mau datang malam-malam cuma buat bantuin. Aku tidak menjawab. Entah kenapa semakin lama berbicara dengannya, aku semakin merasa tidak nyaman dengan diriku sendiri. Bukan karena takut, justru karena Bu Rani terlalu menyenangkan untuk diajak bicara. Dan itu yang membuatku khawatir. Aku pamit pulang tak lama setelah itu. Namun sejak malam itu, semuanya mulai berubah pelan-pelan. Bu Rani jadi sering menghubungiku. Kadang hanya menyuruhku membeli galon air, membetulkan keran dapur, atau mengambil paket di kecamatan. Hal-hal kecil sebenarnya. Tapi anehnya, beliau selalu meminta bantuanku langsung meski ada banyak perangkat desa lain yang bisa disuruh. Arga lagi di mana? Bisa ke rumah sebentar? Temenin saya ke warungnya.
Pesan-pesan itu mulai memenuhi ponselku hampir setiap hari. Awalnya aku menganggap itu biasa. Sampai suatu sore ketika aku sedang membantu Pak RT memasang tenda di lapangan desa. Ponselku berbunyi. Nama Bu Rani muncul di layar. Aku langsung menjauh sedikit sebelum mengangkatnya. Halo, Bu? Arga, kamu sibuk? Lagi bantu pasang tenda, Bu. Oh. Nada suaranya terdengar pelan. Saya kira bisa ditemenin beli sesuatu. Aku menggaruk kepala. Mau sekarang, Bu? Kalau kamu keberatan gak apa-apa. Aneh. Aku bahkan belum menjawab iya, tapi nadanya terdengar seperti orang kecewa. Gak apa-apa kok, Bu. Saya kesana habis ini. Dan bodohnya, aku benar-benar meninggalkan pekerjaan di lapangan lebih cepat demi menemuinya. Sore itu Bu Rani mengajakku ke minimarket di kecamatan menggunakan motor milikku. Katanya mobil rumah dinas sedang dipakai sopir desa. Selama perjalanan, Bu Rani duduk di belakang dengan tenang. Tapi beberapa kali aku bisa merasakan tangannya menyentuh pundakku saat motor melewati jalan berlubang. Sentuhan kecil itu membuat pikiranku berantakan. Aku mencoba menganggap semuanya biasa saja. Sampai ketika perjalanan pulang, hujan turun mendadak. Kami berhenti di sebuah warung kopi kecil pinggir jalan untuk berteduh. Baju cardigan tipis Bu Rani sedikit basah terkena hujan. Rambutnya menempel lembut di sisi wajah. Ia duduk di depanku sambil menghangatkan tangan di dekat gelas kopi. Enak juga ya begini, katanya sambil tersenyum kecil. Maksudnya, jarang ada yang nemenin saya ngobrol santai. Aku tertawa pelan. Di rumah kan banyak warga suka datang. Itu beda. Tatapannya kembali membuatku sulit bernapas tenang. Mereka datang karena saya istri kepala desa. Ia berhenti sebentar. Kalau kamu, saya merasa kamu tulus. Aku langsung menunduk memandangi meja kayu warung. Jantungku berdetak lebih cepat. Hujan di luar semakin deras. Warung mulai sepi karena hari menjelang maghrib. Hanya ada kami dan pemilik warung tua yang sibuk menonton televisi kecil di sudut ruangan. Lalu tanpa kuduga, Bu Rani bertanya pelan. Arga, kamu pernah nggak merasa kesepian? Aku mengangkat kepala perlahan. Wajahnya terlihat serius sekarang. Aku bingung harus menjawab apa. Semua orang pasti pernah, Bu. Bu Rani tersenyum tipis, tapi matanya terlihat sendu. Kadang saya iri lihat pasangan lain. Ia memainkan sendok kecil di tangannya. Suaminya pulang tiap malam, ngobrol, makan bersama. Kalimatnya menggantung. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang ia tahan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai sadar. Mungkin Bu Rani tidak sekadar ingin ditemani ngobrol. Pikiran itu terus menggangguku sepanjang perjalanan pulang malam itu. Bahkan setelah aku mengantar Bu Rani kembali ke rumah dinas dan kembali ke rumahku sendiri, wajahnya masih terbayang jelas di kepalaku. Cara ia menatapku di warung tadi berbeda. Terlalu hangat. Terlalu nyaman. Dan semakin kupikirkan, semakin aku merasa sedang berjalan menuju sesuatu yang berbahaya. Namun anehnya, aku tidak benar-benar ingin menjauh. Hari-hari berikutnya hubungan kami semakin dekat tanpa terasa. Bu Rani mulai sering memintaku datang bukan karena ada sesuatu yang rusak atau perlu dibantu, melainkan hanya karena ia bosan sendirian. Kadang aku datang sore hari dan mendapati ia sedang duduk di teras sambil membaca majalah. Kadang malam hari ia mengajakku makan gorengan di dapur sambil menonton sinetron. Dan yang paling membuatku bingung,
Bu Rani selalu terlihat senang setiap kali aku datang. Kirain kamu nggak jadi datang, katanya suatu malam sambil membuka pintu. Ada rapat Karang Taruna tadi, Bu. Ia mengangguk kecil lalu tersenyum. Masuk aja. Saya masak mie goreng. Aku tertawa kecil. Bu Kades masak sendiri. Emang nggak boleh? Boleh sih, cuma nggak nyangka aja. Bu Rani memukul pelan lenganku dengan sendok kayu. Kamu ini. Suasana terasa begitu akrab sampai aku kadang lupa kalau wanita di depanku adalah istri kepala desa. Malam itu kami makan di meja dapur kecil dekat jendela belakang. Hujan turun pelan di luar rumah, membuat suasana semakin sunyi. Aku memperhatikan Bu Rani diam-diam. Ia sebenarnya cantik sekali. Bukan cantik mencolok seperti artis televisi, tapi cantik yang membuat orang nyaman berlama-lama di dekatnya. Cara bicaranya lembut, tawanya pelan, dan matanya selalu terlihat seperti menyimpan sesuatu. Kenapa lihat-lihat begitu? Tanyanya tiba-tiba. Aku langsung salah tingkah. Nggak lihat apa-apa kok, Bu. Bohong. Ia tertawa kecil. Aku buru-buru meminum teh agar tidak makin gugup. Lalu tiba-tiba Bu Rani berkata pelan. Arga, menurut kamu saya masih menarik enggak? Aku hampir tersedak. Hah? Ia malah tertawa melihat reaksiku. Jawab aja. Aku bingung harus menatap kemana. Ya, Bu Rani cantik kok. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan setelah mengucapkannya, aku langsung menyesal. Tapi Bu Rani justru diam beberapa detik sambil menatapku. Wajahnya perlahan berubah lebih lembut. Udah lama nggak ada yang bilang begitu. Suasana mendadak canggung. Aku bisa mendengar suara hujan jatuh dari atap seng belakang rumah. Bu Rani menunduk pelan sambil memainkan ujung gelasnya. Pak Kades sekarang sibuk terus, katanya lirih. Kadang pulang cuma buat tidur. Aku tidak menjawab. Aneh ya, lanjutnya sambil tersenyum pahit. Punya rumah besar, punya jabatan, tapi rasanya kosong. Untuk pertama kalinya aku melihat sisi Bu Rani yang benar-benar rapuh. Bukan sosok anggun yang biasa dilihat warga desa, melainkan seorang perempuan yang terlihat kesepian di rumahnya sendiri. Dan entah kenapa, malam itu aku mulai merasa kasihan padanya. Setelah selesai makan, aku membantu membereskan piring ke dapur. Saat sedang mencuci gelas, tiba-tiba listrik padam. Semua langsung gelap. Aku refleks menoleh. Bu? Aduh, mati lampu lagi. Suara Bu Rani terdengar dekat sekali. Terlalu dekat. Dalam gelap aku bisa mencium aroma parfumnya samar-samar. Aku mencoba meraba meja mencari ponsel, tapi tiba-tiba tanganku menyentuh tangan Bu Rani. Kami sama-sama diam. Jantungku langsung berdegup keras. Dan yang membuatku makin gugup. Bu Rani tidak langsung menarik tangannya. Beberapa detik berlalu begitu saja dalam gelap dan hujan. Aku bahkan bisa merasakan napasnya. Arga, suaranya pelan sekali. Iya, Bu. Kamu nyamankan dekat saya. Dadaku terasa sesak mendengar pertanyaan itu. Aku tahu pertanyaan ini tidak lagi terdengar biasa. Tanganku perlahan menjauh. Namun Bu Rani justru bergerak sedikit lebih dekat. Ia berhenti sebentar. Capek merasa sendirian terus. Kalimat itu membuat suasana berubah total. Aku menelan ludah pelan. Pikiranku mulai kacau. Sebagian diriku ingin pergi malam itu juga.
Tapi sebagian lagi justru ingin tetap tinggal di rumah yang gelap dan sunyi itu bersama Bu Rani. Aku berdiri membeku di dapur, sementara hujan masih turun deras di luar rumah dinas. Listrik belum juga menyala. Dalam gelap, suasana terasa semakin sempit dan menyesakan. Aku bisa mendengar napas Bu Rani dengan jelas. Dan semakin lama aku berada di sana, semakin sulit bagiku berpura-pura bahwa semua ini masih wajar. Aku nyalain lilin dulu, kataku cepat mencoba memecah suasana. Iya, jawabnya pelan. Aku segera mencari laci dapur sambil menyalakan senter ponsel. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku sadar hubungan kami mulai melewati batas yang seharusnya tidak dilewati. Setelah lilin menyala, cahaya kecil berwarna kekuningan membuat wajah Bu Rani terlihat semakin sendu. Ia duduk di kursi dapur sambil diam memandang hujan. "Aku pulang aja ya, Bu," kataku hati-hati. Bu Rani langsung mengangkat wajah. "Kamu takut sama saya?" "Enggak." "Terus kenapa buru-buru pulang?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya terasa seperti menahan seseorang agar tetap tinggal. "Aku cuma nggak enak kalau terlalu malam." Bu Rani tersenyum tipis. "Padahal rumahmu dekat." Aku tidak bisa membalas lagi. Akhirnya malam itu aku benar-benar pulang. Tapi sejak kejadian mati lampu itu, semuanya berubah jauh lebih rumit. Aku mulai memikirkan Bu Rani setiap waktu. Saat bekerja di balai desa, saat nongkrong di warung kopi, bahkan saat mencoba tidur. Wajahnya terus muncul di kepalaku. Dan yang lebih parah, Bu Rani juga mulai semakin berani memperlakukanku berbeda. Kalau ada warga lain, ia bersikap biasa saja. Tapi begitu hanya ada kami berdua, nada bicaranya berubah lebih lembut dan hangat. "Arga, bantu pilih warna gorden dong. Arga, temenin saya belanja sebentar. Arga, makan dulu sebelum pulang." Hal-hal kecil itu perlahan membuatku terbiasa berada di dekatnya. Sampai suatu sore, aku mulai sadar ada yang tidak beres di desa. Beberapa ibu-ibu warung mulai diam saat aku lewat. Beberapa pemuda Karang Taruna melempar senyum aneh kepadaku. Bahkan Pak RT sempat bercanda sambil tertawa kecil. "Wah, sekarang ajudannya Bu Kades kemana-mana ya?" Aku langsung pura-pura tertawa. Tapi sejak saat itu dadaku mulai tidak tenang. Desa kecil seperti Sukamukti tidak pernah benar-benar menyimpan rahasia. Sedikit saja orang terlihat terlalu dekat, kabarnya bisa menyebar kemana-mana. Dan rupanya, warga mulai memperhatikan kami. Malam harinya aku sengaja tidak datang ke rumah dinas meski Bu Rani mengirim pesan. Namun sekitar jam 9 malam, ponselku kembali berdering. Nama Bu Rani muncul lagi. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Halo, Bu? Kenapa nggak jadi datang?" Suaranya terdengar pelan. "Saya capek, Bu." "Oh, ada jeda cukup lama. Kamu menghindari saya ya?" Aku langsung duduk tegak di kasur. "Nggak kok. Kalau nggak, datang sebentar." Aku memejamkan mata frustrasi. "Bu, tolong." Satu kata itu langsung membuatku kehilangan alasan untuk menolak. Akhirnya aku datang lagi malam itu. Rumah dinas terlihat sepi seperti biasa. Saat pintu terbuka, Bu Rani sudah memakai sweater panjang warna abu-abu dengan rambut terurai. "Akhirnya datang juga," katanya sambil tersenyum kecil. Aku masuk perlahan. "Kenapa, Bu?" Bu Rani tidak langsung menjawab.
Ia malah berjalan ke ruang tengah lalu duduk di sofa. Aku takut sendirian malam ini. Aku berdiri kikuk di dekat meja. Memangnya kenapa? Tadi ada suara orang di belakang rumah. Udah dicek. Belum berani. Aku akhirnya keluar memeriksa halaman belakang. Tapi setelah berkeliling beberapa menit, tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma kucing, Bu. Bu Rani mengangguk pelan. Syukurlah. Ia terlihat lega. Aku kembali duduk di sofa, menjaga jarak sebisa mungkin. Tapi beberapa menit kemudian Bu Rani justru mendekat sedikit demi sedikit. Aku boleh cerita sesuatu nggak? Tanyanya lirih. Iya. Ia menarik napas pelan sebelum bicara. Dulu waktu muda, aku sebenarnya nggak mau menikah cepat. Aku menoleh. Tapi keluarga bilang Pak Kades orang baik. Masa depan jelas. Tatapannya kosong menatap televisi yang mati. Akhirnya aku nikah, lalu hidup seperti ini. Apa Bu Rani nggak bahagia? Ia tersenyum kecil, tapi matanya terlihat sedih. Bahagia itu aneh, gak? Kadang orang punya semuanya, tapi tetap merasa kesepian. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Lalu tiba-tiba Bu Rani menoleh langsung ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, ia memanggil namaku tanpa jarak. Arga. Jantungku langsung berdetak keras. Aku nyaman kalau dekat kamu. Ruangan mendadak terasa sunyi. Aku bisa merasakan pikiranku mulai goyah. Sementara Bu Rani masih menatapku dengan mata yang perlahan membuat batas antara benar dan salah mulai kabur. Aku langsung mengalihkan pandangan ke lantai. Dadaku terasa penuh. Sulit dijelaskan apakah itu gugup, takut, atau justru senang karena dibutuhkan seseorang seperti Bu Rani. Ruangan terasa semakin sempit. Hanya ada suara kipas angin dan jam dinding yang berdetak pelan. Bu, suaraku hampir tidak keluar. Kita jangan terlalu sering begini. Bu Rani tersenyum tipis. Begini bagaimana? Aku bingung menjawab. Karena sebenarnya aku sendiri tidak tahu sejak kapan hubungan kami berubah menjadi sesuatu yang terasa rahasia. Ia menatapku cukup lama sebelum akhirnya berdiri dari sofa. Kamu lapar? Aku menggeleng cepat. Enggak. Tapi saya lapar. Ia berjalan ke dapur sambil terkekeh kecil, seolah percakapan barusan tidak terjadi apa-apa. Namun justru itu yang membuat pikiranku makin kacau. Aku membantu mengambil piring dan gelas sambil mencoba bersikap normal. Malam itu kami makan nasi goreng buatan Bu Rani di meja dapur kecil seperti biasanya. Tapi suasananya berbeda. Ada ketegangan aneh yang menggantung di antara kami. Beberapa kali aku sadar Bu Rani diam-diam memperhatikanku saat aku makan. Dan setiap kali mata kami bertemu, ia selalu tersenyum kecil. Setelah selesai makan, aku segera berdiri. Aku pulang dulu ya, Bu. Udah malam. Namun sebelum aku melangkah pergi, suara Bu Rani menghentikanku. Arga. Aku menoleh. Ia berdiri di dekat meja sambil menggenggam ujung sweaternya pelan. Besok malam, kamu bisa datang lagi? Aku menarik napas pelan. Kalau ada perlu, Bu? Bu Rani menatapku beberapa detik sebelum menjawab lirih. Aku cuma nggak mau sendirian. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah aku pulang ke rumah. Aku mencoba tidur, tapi gagal. Wajah Bu Rani terus muncul. Cara ia bicara, cara ia menatapku, dan cara ia memanggil namaku tadi malam.
Aku mulai sadar kalau aku sudah terlalu jauh masuk ke kehidupannya. Namun yang lebih menakutkan, aku tidak ingin berhenti. Keesokan harinya desa mulai ramai karena persiapan acara syukuran panen. Banyak warga berkumpul di balai desa sejak pagi. Aku sengaja menyibukkan diri agar tidak memikirkan Bu Rani terus-menerus. Tapi sekitar sore, Bu Rani datang ke balai desa. Dan seperti biasa, beberapa orang langsung memperhatikannya. Ia memakai blus putih sederhana dengan jilbab tipis warna coklat muda. Penampilannya biasa saja, tapi tetap membuat beberapa lelaki diam-diam menoleh. Bu Rani berjalan langsung ke arahku. "Arga." "Iya, Bu." "Nanti malam jangan lupa datangnya." Beberapa perangkat desa langsung saling melirik kecil. Aku bisa merasakan suasana berubah. "Iya, Bu." Bu Rani tersenyum lalu pergi begitu saja. Namun setelah beliau pergi, salah satu pemuda desa langsung menyenggol lenganku sambil tertawa kecil. "Wih, spesial banget dipanggil langsung." Aku pura-pura kesal. "Ngaco lu." Tapi sejak saat itu pikiranku makin tidak tenang. Malamnya aku tetap datang. Dan ternyata rumah dinas terlihat berbeda. Lampu ruang tamu diredupkan. Meja makan sudah dipenuhi beberapa makanan kecil dan teh hangat. Bahkan aroma wangi bunga melati terasa samar di udara. "Bu, ada tamu?" tanyaku bingung. "Nggak ada." Terus ini, aku bosan makan sendirian. Aku terdiam. Bu Rani lalu duduk di sofa sambil menepuk tempat kosong di sebelahnya. "Duduk sini." Aku menurut perlahan. Jarak kami malam itu jauh lebih dekat dibanding biasanya. Aku bahkan bisa mendengar napasnya pelan. "Aku senang kamu datang," katanya lirih. Aku menelan ludah. "Bu Rani." "Haum. Kita nggak salah kan?" Pertanyaan itu akhirnya keluar juga dari mulutku. Bu Rani terdiam beberapa detik. Lalu ia tersenyum kecil, tapi kali ini terlihat sedih. Kadang orang cuma butuh ditemani. Tatapannya turun pelan. Dan aku capek pura-pura kuat terus. Entah kenapa kalimat itu membuat pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. Aku mulai merasa bersalah kalau meninggalkannya sendirian. Malam semakin larut. Hujan kembali turun di luar rumah dinas. Lalu sekitar jam 11 malam, tiba-tiba Bu Rani berkata pelan tanpa menatapku. "Arga, boleh nggak malam ini jangan pulang dulu?" Jantungku langsung berhenti sesaat. Aku menoleh perlahan. Bu Rani masih duduk diam di sampingku, tapi jemarinya terlihat gemetar kecil. "Aku takut tidur sendiri saat hujan begini," katanya lirih. "Tolong temenin aku malam ini aja." Kalimat itu membuat seluruh tubuhku menegang. Aku menatap Bu Rani tanpa mampu langsung menjawab. Hujan di luar terdengar semakin deras, memukul genteng rumah dinas seperti mempersempit ruang pikiranku. "Bu, ini udah malam banget," kataku pelan. "Aku tahu. Tapi kalau ada yang lihat, rumah lagi sepi." Ia memotong cepat, lalu menunduk. Lagi pula cuma sampai hujan reda. Aku memejamkan mata sesaat. Seharusnya aku pulang malam itu juga. Seharusnya aku menjaga jarak sejak awal. Tapi setiap kali melihat wajah Bu Rani yang terlihat kesepian, semua niatku untuk menjauh selalu hilang. Akhirnya aku tetap tinggal. Kami duduk di ruang tengah sambil menonton televisi yang volumenya kecil. Namun tidak ada satupun dari kami yang benar-benar fokus pada layar. Pikiranku kacau. Aku sadar hubungan ini sudah terlalu dekat.
Dan semakin lama aku di rumah itu, semakin sulit bagiku keluar. Sekitar tengah malam, hujan mulai mengecil. Aku berdiri perlahan. Kayaknya aku pulang sekarang aja, Bu. Namun Bu Rani tiba-tiba memegang ujung lenganku. Sentuhan itu lembut, tapi cukup membuat napasku tertahan. Sebentar lagi aja, katanya pelan. Aku menoleh. Wajahnya terlihat begitu dekat. Matanya terlihat lelah, tapi juga seperti takut ditinggalkan. Aku nggak suka rumah ini kalau terlalu sepi. Suasana menjadi hening. Aku perlahan duduk kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami berbicara jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Bu Rani mulai bercerita tentang hidupnya. Tentang pernikahan yang terasa dingin. Tentang Pak Kades yang semakin sibuk sejak menjabat. Tentang rumah besar yang selalu ramai saat siang, tapi terasa kosong setiap malam. Aku kadang iri lihat pasangan sederhana, katanya lirih sambil memandangi hujan di luar jendela. Walaupun hidup pas-pasan, tapi mereka masih makan bersama, ngobrol, ketawa. Aku mendengarkan tanpa menyela. Dan semakin lama, aku semakin merasa dekat dengannya. Bukan sekadar karena ia cantik, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat sisi Bu Rani yang tidak pernah dilihat warga desa. Sisi rapuh yang selalu ia sembunyikan di balik senyum anggun seorang istri kepala desa. Tanpa sadar waktu berjalan sangat larut. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 1 malam ketika tiba-tiba suara ponsel Bu Rani berbunyi. Kami sama-sama menoleh. Nama di layar membuat wajah Bu Rani langsung berubah pucat. Pak Kades. Jantungku langsung berdegup keras. Bu Rani buru-buru mengangkat telepon lalu berdiri menjauh sedikit. Iya, Pak. Aku memperhatikan wajahnya perlahan berubah tegang. Apa? Suaranya mengecil. Sekarang, dadaku mulai tidak enak. Bu Rani menoleh cepat ke arahku dengan mata panik. Iya, hati-hati di jalan. Telepon ditutup. Ruangan mendadak terasa dingin. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan. Bu Rani menelan ludah. Pak Kades. Aku langsung berdiri. Kenapa beliau? Beliau pulang malam ini. Darahku seperti turun seketika. Hah? Tadi katanya urusan di luar kota selesai lebih cepat. Aku langsung mengambil jaketku dengan panik. Aku pulang sekarang. Ia cepat. Suasana mendadak kacau. Aku berjalan cepat menuju pintu belakang agar tidak terlihat warga kalau ada yang masih lewat malam-malam begini. Tapi sebelum aku sempat keluar halaman, suara mobil terdengar dari kejauhan. Lampu mobil menyapu jalan depan rumah dinas. Aku langsung membeku. Itu mobil Pak Kades, bisik Bu Rani dengan wajah pucat. Napas kami sama-sama memburu. Aku buru-buru berlari ke samping rumah, bersembunyi di dekat gudang kecil belakang rumah dinas. Hujan sisa membuat tanah terasa becek. Dari celah jendela belakang, aku bisa melihat mobil Pak Kades berhenti di depan rumah. Pintu mobil terbuka. Pak Kades turun sambil membawa tas hitam besar. Dan saat itulah aku sadar. Kalau malam ini bisa menghancurkan semuanya. Aku berdiri membeku di samping gudang belakang rumah dinas. Napasku tidak teratur, sementara suara langkah Pak Kades terdengar semakin dekat dari depan rumah. Lampu teras menyala terang. Dari celah jendela, aku melihat Bu Rani buru-buru merapikan rambut dan sofa ruang tengah sebelum membuka pintu. Pak, suaranya terdengar berusaha tenang. Pak Kades masuk sambil mengusap jaketnya yang basah terkena gerimis.
Masih bangun? Tanyanya. Iya, belum bisa tidur. Aku menahan napas. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya aku sendiri bisa mendengarnya. Rumah kok dingin begini? Tanya Pak Kades lagi sambil melihat sekeliling. Tadi hujan besar. Aku bisa melihat Bu Rani berusaha terlihat biasa saja, tapi gerak-geriknya tampak gugup. Dan itu membuatku makin panik. Kalau Pak Kades sampai keluar ke belakang rumah sekarang, semuanya selesai. Aku perlahan mundur beberapa langkah di tengah gelap sambil mencoba mencari jalan keluar lewat pagar samping. Namun tiba-tiba, kerak, kakiku menginjak ranting kering. Suara itu terdengar cukup jelas di tengah malam yang sunyi. Aku langsung mematung. Di dalam rumah, Pak Kades langsung menoleh ke arah belakang. Itu suara apa? Dadaku seperti berhenti berdetak. Bu Rani terlihat ikut tegang. Mungkin kucing, Pak, jawabnya cepat. Tapi Pak Kades justru berjalan mendekati pintu belakang. Aku langsung jongkok di balik tumpukan ember dekat gudang, menahan napas sekuat mungkin. Pintu belakang terbuka. Cahaya dari dapur menyapu halaman. Ada orang? Suara Pak Kades terdengar berat. Aku memejamkan mata. Keringat dingin mulai turun di pelipisku meski udara malam sangat dingin. Beberapa detik terasa seperti sangat lama. Lalu terdengar suara Bu Rani dari dalam rumah. Pak, koper belum dibawa masuk. Pak Kades diam sebentar sebelum akhirnya kembali masuk rumah. Aku hampir lemas. Setelah pintu tertutup lagi, aku buru-buru memanjat pagar samping dan keluar lewat kebun belakang rumah dinas. Celanaku kotor kena tanah basah, tapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku cuma satu. Aku harus pergi sejauh mungkin malam ini. Aku baru berani bernapas lega setelah sampai rumah. Namun sejak kejadian itu, semuanya tidak lagi sama. Aku mulai menghindari rumah dinas. Pesan dari Bu Rani tidak langsung kubalas. Kalau bertemu di balai desa, aku pura-pura sibuk. Aku takut. Bukan cuma takut ketahuan warga, tapi juga takut pada diriku sendiri. Karena diam-diam aku sadar, aku mulai punya perasaan pada Bu Rani. Dan itu salah. 3 hari berlalu tanpa aku datang ke rumah dinas. Sampai suatu sore, saat aku sedang memperbaiki sound system di balai desa, seseorang datang menghampiri. Bu Rani. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak ada senyum seperti biasanya. Kamu kenapa menghindar? Tanyanya pelan. Aku langsung melihat sekitar memastikan tidak banyak orang memperhatikan. Nggak menghindar kok, Bu. Bohong. Aku terdiam. Bu Rani melangkah sedikit lebih dekat. Kamu takut sama saya? Aku takut sama keadaan, Bu. Kalimat itu akhirnya keluar begitu saja. Untuk beberapa detik Bu Rani hanya diam menatapku. Lalu ia tersenyum tipis, tapi matanya terlihat sedih. Aku kira cuma aku yang merasa nyaman. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Bu Rani, ini nggak bisa diterusin. Kenapa? Suaranya mulai bergetar kecil. Karena saya istri kepala desa. Aku menunduk frustrasi. Karena ini salah. Wajah Bu Rani perlahan berubah kecewa. Dan untuk pertama kalinya sejak kami dekat, ia terlihat benar-benar terluka. Aku cuma butuh seseorang yang peduli sama aku. Ga, katanya lirih. Cuma itu. Aku tidak sanggup membalas tatapannya. Suasana di balai desa terasa sunyi meski banyak warga berlalu lalang di luar. Lalu tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara langkah.
Bu Rani ada di sini toh. Aku langsung menoleh. Pak Kades berdiri di depan ruangan sambil tersenyum kecil. Tubuhku langsung kaku. Sementara Bu Rani perlahan mundur satu langkah dariku. Dan saat mata Pak Kades bergantian melihat kami berdua, aku mulai merasa beliau mungkin sudah menyadari sesuatu. Tubuhku langsung menegang saat Pak Kades melangkah masuk ke dalam balai desa. Senyumnya masih terlihat biasa, tapi entah kenapa tatapannya terasa berbeda dari biasanya. Lebih tajam, lebih memperhatikan. Lagi ngobrol apa? Tanyanya santai. Aku buru-buru berdiri dari kursi. Ini, Pak, tadi Bu Kades cuma nanya soal sound system buat acara panen. Oh ya. Pak Kades mengangguk pelan sambil memandang kami bergantian. Bu Rani terlihat berusaha tenang, meski aku bisa melihat jemarinya saling menggenggam kuat di depan tubuhnya. Suasana mendadak canggung. Untungnya beberapa perangkat desa masuk membawa berkas, membuat percakapan itu berhenti begitu saja. Namun sejak hari itu, firasat buruk terus menghantuiku. Pak Kades mulai lebih sering berada di rumah. Beliau juga beberapa kali memanggilku untuk urusan kecil yang sebenarnya bisa dilakukan orang lain. Seolah ingin memastikan aku tetap berada dalam pengawasannya. Dan yang paling membuatku tidak tenang, Pak Kades mulai sering memperhatikanku diam-diam. Aku jadi semakin menjaga jarak dari Bu Rani. Pesannya jarang kubalas. Aku juga tidak pernah lagi datang malam-malam ke rumah dinas. Tapi semakin aku menjauh, semakin terlihat perubahan pada Bu Rani. Ia jadi lebih pendiam. Jarang tersenyum saat ada acara desa. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai bertanya-tanya kenapa Bu Kades terlihat murung terus. Sampai suatu malam, semuanya mencapai titik yang tidak pernah kuduga. Sekitar jam 9 malam, ponselku berdering. Nomor Bu Rani. Aku ragu lama sebelum akhirnya mengangkat. Halo, Bu? Suaranya terdengar pelan sekali. Arga, bisa datang sebentar? Dadaku langsung tidak enak. Sekarang? Iya. Ada apa? Beberapa detik ia diam. Tolong, ini terakhir. Kalimat itu membuatku akhirnya datang. Malam itu rumah dinas terlihat sangat sepi. Lampu ruang tamu menyala redup, sementara suara televisi tidak terdengar sama sekali. Saat pintu terbuka, wajah Bu Rani terlihat sembab seperti habis menangis. Aku langsung panik. Bu, kenapa? Ia tidak langsung menjawab. Hanya mempersilahkanku masuk lalu duduk perlahan di sofa. Aku capek, Ga. Aku berdiri bingung di depannya. Capek apa? Bu Rani menunduk lama sebelum akhirnya berkata lirih. Pak Kades tahu kalau aku sering dekat sama kamu. Jantungku langsung berdegup keras. Apa? Tapi beliau nggak marah. Ia tersenyum pahit. Itu yang bikin aku makin sedih. Aku tidak mengerti. Bu Rani mengusap air matanya perlahan. Tadi kami bertengkar. Suaranya mulai bergetar. Aku bilang aku kesepian, tapi beliau cuma diam. Ruangan terasa sesak. Aku tidak pernah membayangkan semua akan sejauh ini. Aku nggak pernah berniat menghancurkan rumah tangga orang, Bu, kataku pelan. Aku tahu. Kalau warga sampai tahu. Aku juga tahu. Bu Rani menatapku lama. Tatapan itu tidak lagi penuh godaan seperti sebelumnya, melainkan penuh kelelahan. Aku cuma senang ada seseorang yang benar-benar mendengarkan aku, katanya lirih. Dan itu kamu.
Dadaku terasa berat mendengarnya. Namun untuk pertama kalinya aku sadar. Hubungan kami tidak akan membawa akhir baik kalau diteruskan. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kita harus berhenti, Bu." Air mata Bu Rani jatuh pelan. Tapi kali ini ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk kecil sambil tersenyum lemah. Aku udah tahu dari awal ini nggak mungkin. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara angin malam dari luar jendela yang terdengar pelan. Aku berdiri perlahan. Mulai besok, aku mungkin gak akan sering datang lagi. Bu Rani memejamkan mata beberapa detik sebelum menjawab. Iya. Aku melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar rumah, suara Bu Rani menghentikanku untuk terakhir kali. Arga. Aku menoleh perlahan. Terlihat Bu Rani berdiri di dekat ruang tengah dengan mata berkaca-kaca. Makasih, udah pernah bikin aku merasa nggak sendirian. Kalimat itu menancap dalam di dadaku. Aku hanya mampu mengangguk kecil sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah dinas malam itu. Dan sejak malam tersebut, semuanya benar-benar berubah. Aku kembali menjalani hidup seperti biasa di desa. Membantu kegiatan warga. Bekerja di balai desa. Dan perlahan menjauh dari kehidupan Bu Rani. Sementara Bu Rani mulai lebih sering menemani Pak Kades di berbagai kegiatan desa. Mereka terlihat mencoba memperbaiki hubungan yang selama ini renggang. Kami masih sesekali bertemu. Tapi hanya sebatas saling tersenyum kecil tanpa percakapan panjang. Tidak ada lagi malam hujan. Tidak ada lagi pesan larut malam. Dan tidak ada lagi rumah sunyi yang mempertemukan dua orang kesepian dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah dimulai. Namun sampai sekarang, kadang saat melewati rumah dinas di malam hari, aku masih teringat satu hal. Bahwa kesepian bisa membuat seseorang mencari kehangatan di tempat yang salah.